Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Alam dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi pertama yang akan kita bahas adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Hak itu merupakan semua hal yang kamu peroleh atau dapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Jadi, hak itu baru bisa diperoleh apabila kewajiban telah dilaksanakan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi ini sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Berikutnya, kewajiban-kewajiban itu secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kita pelajari substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kita mulai dulu dengan membahas nilai dasar. Di dalam nilai dasar itu sesuai dengan 5 sila Pancasila, kita akan membahas masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan masing-masing sila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan kewajibannya yaitu membina kerjasama dengan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, serta tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat. Hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, yaitu menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan kewajibannya yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, yaitu menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilu.
Sedangkan kewajibannya yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya. Kemudian, yang terakhir, sila kelima, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan kewajibannya yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta suka bekerja keras. Kemudian kita pelajari nilai instrumental. Kita dapat menjabarkan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pendidikan kebudayaan nasional Indonesia dan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kemudian, nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang diaplikasikan atau perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran terhadap hak warga negara itu bisa kita lihat dalam kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan saat ini. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, angka putus sekolah yang cukup tinggi, serta pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara itu banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Misalnya saja membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang langkah pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah kedua yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal.
meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Sakitnya membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita itu harus mencerminkan sosok manusia yang beradab. Misalnya, selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, sikap tersebut harus kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan negara. Jadi, intinya, dimanapun kita berada, sikap tersebut harus kita praktekkan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.